Assalamualaikum Besti, semangat pagi. Pagi ini tidak ada orderan ya guys, jadi saya bisa jualan pagi-pagi sekali. Ini jam 6 tadi saya sudah buka ya. Ini penggorengan yang kedua. Ini penggorengan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Laris Tanjung Kimpul, laris manis Tanjung Kimpul ya. Oke, dua penggorengan sudah siap untuk dijual. Nah ini saya ngelintiri lagi ya guys. Nanti yang di sana habis, ini siap untuk digoreng. Jadi gorengnya tuh mendadak biar awet angetnya gitu ya. Kalau onde-onde lebih hangat, lebih panas, itu dimakan lebih enak guys. Meskipun ini kalau sudah dingin masih empuk ya, tapi selera ya. Ada yang suka masih anget pas kan, pas terus dimakan. Tapi ya namanya bakul, tiap hari melihat onde-onde seperti ini ya biasa ya. Itu kan komentarnya pembeli seperti itu. Katanya lembut, selembut sutra. Dari sini kelihatan ya guys, nanti kalau ada yang beli. Jadi sambil melintiri ya guys, ada cerita tentang kenapa sih saya sekarang jualannya di depan rumah. Dulunya memang saya hanya terima orderan ya guys. Itu kalau ada orderan, kalau tidak ada orderan ya diam. Nggak ada kegiatan kecuali kegiatan ibu rumah tangga. Nah karena efek pandemi semua usaha itu kan mengalami penurunan ya, termasuk usaha saya. Jadi baik itu usaha pokok maupun usaha sampingan itu mengalami penurunan semua. Jadi saya memutar otak bagaimana caranya biar kebutuhan sehari-hari itu terpenuhi. Dan yang paling penting adalah kita bisa menyisihkan dari penghasilan sebulan, kita bisa menyisihkan sebagai tabungan gitu ya. Nah itu selama pandemi terpenuhi kebutuhan 1 bulan itu sudah alhamdulillah ya. Kok buru-buru menabung, terpenuhi kebutuhan sebulan saja sudah alhamdulillah. Jadi artinya di sini tidak bisa menabung. Nah, kenapa saya prioritaskan untuk menabung? Karena ya memang wira swasta harus pandai-pandai memanage keuangan. Paling tidak kita punya tabungan ya. Kemudian saya memutar otak gimana ya caranya. Mau jualan itu mikir juga gitu. Mau jualan di depan rumah kah atau di luar kah? Kalau di luar tuh pertimbangan tenaga kerja guys. Tenaga kerjanya itu tidak ada ya, karena memang saya kan istilahnya pedagang amatir ya, tidak punya karyawan, tidak punya asisten, jadi semuanya tuh saya sendiri. Ya, seperti ini saya jualan juga sendiri, produksi sendiri, jualan sendiri, goreng-goreng sendiri, semuanya sendiri. Nah tapi sebelumnya kan urusan rumah tangga sudah dibantu ya sama Pak suami. Dan juga dibantu sama anak-anak. Akhirnya jualan itu ya guys ya. Alhamdulillah kok laku. Kemudian orang yang membeli itu kembali. Artinya produk kita disukai ya. Banyak yang kembali, kemudian dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut itu terus banyak orang-orang yang berbeda gitu ya. Terus saya tanya, rumahnya mana? Oh berarti sekitaran sini. Ada yang Pucangan, ada yang Bagong, ada yang Kertajaya, dan sekitar Juingan. Nah terus akhirnya keterusan guys, karena seneng ya kalau kita jualan laku gitu kan seneng. Akhirnya keterusan sampai sekarang. Jadi saya libur itu kalau ada keperluan yang urgent sekali, misalnya saya keluar kota, untuk urusan keluar kota gitu saya libur. Nah kalau di rumah kalau libur kan ya eman ya, meskipun kita agak-agak capek gitu. Keluar kota itu biasanya
ngantar anak saya balik ke pondok, atau saya sambang ke pondok gitu ya. Jadi teman-teman yang ingin memulai usaha, ibu rumah tangga khususnya ya, jangan takut-takut, jangan malu-malu. Nggak apa-apa, kenapa harus malu? Karena ini kan halal ya, halal. Yang penting itu halal, prinsipnya seperti itu. Jangan takut, nanti itu rezeki sudah diatur sama Allah. Kalau kita mau berusaha, insya Allah rezeki itu loh dibuka dari segala pintu manapun sama Allah ya, dari segala penjuru rezeki itu. Nah, bagaimana kita bisa berusaha? Jika kita berusaha ya pasti Allah akan memberi rezeki, seperti itu ya. Jadi kita selama berjualan teman-teman harus kita amati karakter pembeli ya. Karakter pembeli itu seperti apa? Kalau saya amati pembeli saya di sini, itu biasanya mereka itu pulang dari pasar bawa belanjaan banyak gitu ya. Mungkin untuk oleh-oleh yang di rumah itu mesti mampir sini untuk membeli onde-onde, entah itu membeli 10 biji atau 10.000 gitu ya. Kalau 10.000 harga 1.500, itu saya beri 7 piece ya, 7 biji. Nah, padahal harganya kan kalau 7 piece itu kan 10.500. Nah, ini saya kasih bonus 500. Ini strategi teman-teman. Jadi kita memberi bonus itu biar pembeli itu senang, dan besok itu sudah rasanya enak, terus oh kok dikasih bonus itu seneng, terus mesti balik lagi. Itu salah satu strategi agar kuemu itu laku gitu loh. Selain rasa enak, juga memberi bonus. Yang kedua, mulai berjualan itu mulai pagi hari teman-teman, karena ini kan kita jualan makanan ya, makanan mulai pagi hari. Jadi seperti orang tua bilang, bangun pagi-pagi biar rezekimu itu loh gak ditutul, gak dipatok ayam ya, gak dipatok ayam ya. Memang rezeki dimulai dari pagi hari. Saya kalau bangun itu sebelum subuh sudah bangun, malamnya sudah saya siapkan, entah itu isinya sudah digelintiri ya. Kalau digelintiri malam hari itu pagi harinya cepet set gitu ya, karena sendirian kan semuanya. Nah, kalau seperti ini karena di depan sudah ada, aman kan, aman. Ini sambil melintiri isi lagi ya. Alhamdulillah ya teman-teman, dari 1 bulan saya mulai berjualan itu kan mulai Ramadan kemarin ya. Kalau Ramadan saya jualannya kan sore hari itu kan waktunya terbatas, mulai habis asar sampai sebelum maghrib, berapa jam itu ya. Alhamdulillah waktu itu sebelum maghrib jam 5 gitu sudah habis gitu kan. Terus saya berpikir, nah kalau berarti kan kue onde-onde ini, onde-onde mochi ini berarti kan cocok di lidah mereka. Terus saya berpikir, nanti kalau sudah Ramadan saya mau jualan lagi gitu kan. Terus alhamdulillah jualan kok laku, dan hasilnya dalam waktu 2 bulan ini loh, akhirnya saya bisa menabung dari pandemi selama berapa tahun itu, 2,5 tahun itu ya. Gak bisa nabung bro, gak bisa nabung say. Alhamdulillah dengan jualan onde-onde ini akhirnya bisa menabung dan bisa membantu Pak suami. Apa yang saya sampaikan ini semoga bisa menjadi inspirasi teman-teman atau ibu rumah tangga yang ingin mengawali usaha ya, untuk membantu keperluan keluarga. Selagi kita mau berusaha teman-teman, pasti nanti akan dibukakan jalan ya. Pasti nanti ada aja jalannya. Seperti halnya dengan berkembangnya waktu itu, mesti akan berkembang pemikiran kita. Kalau orang, ya tuh ada orang beli. Bentar ya. Alhamdulillah ada pembeli guys. Jadi lanjut ya guys. Dengan berjalannya waktu, kembang pola pikir kita. Salah satu contoh adalah, misal ada pembeli, Mbak saya beli onde-onde 30 biji, tolong ditaruh kardus 10-10 ya. Nah,
berdasarkan permintaan konsumen ini, pola pikir kita harus berkembang, gitu ya. Oh, berarti kita sebagai penjual harus menyiapkan packaging dengan dus kapasitas isi 10 dengan harga 1.500, 2.000, 2.500, bahkan sampai 3.000. Ya, seperti itu. Harga pun ditentukan oleh mereka, oleh pasar berdasarkan permintaan. Ada kalanya saya jual 2.000 itu ada yang minta, "Mbak, bisa nggak saya pesan yang harga 1.500 karena untuk hidangan." Hidangan itu suguhan itu ya, kalau ada tamu, ada acara. Itu kan kalau 2.000 terlalu besar ya. Dikasih yang kecil-kecil mungil-mungil itu 1.500. Oh, bisa Ibu. Jadi saya buatkan harga yang 1.500. Nanti 1.500 kan kecil. 2.000 tanggung. Saya pengen yang besar lagi Mbak, lebih dari 2.000, berapa? 2.500, kurang besar 3.000. Nah, jadi terbentuklah harga 3.000. Jadi itu berdasarkan permintaan konsumen, teman-teman. Jadi pola pikir ini terbentuk berdasarkan pengalaman di lapangan, seperti itu ya. Masalah packaging nanti akan saya bahas di next video, karena durasi video ini nanti lebih dari 10 menit, teman-teman takutnya bosan ya. Baik, kesimpulan dari video ini adalah kita sebagai ibu rumah tangga selain aktif, juga harus kreatif, inovatif, dan yang lebih penting adalah produktif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.